sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung dalam program Ruang Dr. Q. Pada program kali ini, kita akan membahas mengenai apakah aku mengalami gangguan kesehatan mental. Mungkin teman-teman semua yang sudah hadir di sini sudah melihat ya flyer, poster tentang kegiatan kali ini. Jadi di mana dari judul programnya saja sudah mengetahui nih kita bahwa kita di sini akan membahas mengenai gangguan mental. Jadi memang nih ya teman-teman semua, kita tahu banget bahwa sekarang ini banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu gejala kesehatan mental. Banyak juga mungkin dari teman-teman semua yang sudah mendengar bahwa betapa pentingnya kesehatan mental. Mungkin dari teman-teman ada yang mendengar temannya mengalami masalah dalam kesehatan mental atau dirinya sendiri. Nah, terkadang nih teman-teman semua, banyak orang-orang yang mencari tentang kesehatan mental itu melalui internet. Banyak juga teman-teman yang menjadikan penyakit mental ini sebagai suatu kebanggaan melalui media sosial. Jadi sudah banyak ya kita lihat dari berbagai kalangan, berbagai teman-teman yang mengalami atau fokus kepada kesehatan mental ini. Dan ini membuat banyak sekali orang cenderung takut untuk berkonsultasi. Jadi karena banyaknya asumsi-asumsi yang masuk mengenai kesehatan mental, orang jadi semakin takut untuk mengenali apakah nih aku mengalami gangguan mental atau tidak. Dan jadinya terdapat juga beberapa informasi yang simpang siur mengenai kesehatan mental. Nah, di sini dalam program ini, kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai mitos atau fakta dan topik-topik seputar kesehatan mental, dan juga ada konsultasi telemedesain, serta ada games yang berhadiah. Jadi teman-teman stay tune dan perhatikan webinar kali ini, program kali ini. Sebelum itu, aku mau menginformasikan dulu kepada teman-teman semua, bahwa dalam program kali ini, kita menghadirkan seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya, yang memang mengerti bagaimana tentang kesehatan, gangguan mental, dan lain-lain sebagainya. Narasumber kita kali ini merupakan lulusan psikologi dari Universitas Tarumanegara dan juga lulusan psikologi klinis dari Universitas Tarumanegara juga. Dan juga narasumber kita kali ini aktif menulis artikel kesehatan dan psikoedukasi dalam bentuk seminar, webinar, workshop, dan talk show. Jadi mungkin ada yang sudah melihat juga dari flyernya kira-kira siapa narasumber kita kali ini. Mari kita panggil saja langsung Mbak Herta Kristabel. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Rizka. Apa kabar Mbak Herta? Baik, puji Tuhan baik. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Herta sekarang lagi di mana nih, Mbak?
Saya baru pulang praktek dari rumah sakit, sekarang masih udah di apartemen sih. Oke. Mbak, di zaman sekarang ini mulai booming kembali ya, Mbak? Mulai booming tentang kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental. Menurut Mbak Herta ini, kondisi sekarang ini seperti apa sih, Mbak? Oke, memang sebetulnya kesehatan mental itu 5 tahun terakhir memang sedang diangkat, tapi karena sekarang lagi pandemi COVID yang kita semua tahu lah ya. Nah, itu isu kesehatan mental jadi penting sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena kalau mungkin pernah mengalami awal-awal COVID itu tuh untuk klien saya itu bisa naik sampai 3 kali lipat. Intinya apa sih saat kita ngomongin COVID itu ketidakpastian, banyak akhirnya klien-klien, pasien-pasien psikolog itu lebih banyak akhirnya cemas. Sehingga ini meningkatkan nih gejala-gejala psikosomatis. Misalnya pada saat COVID awal-awal mungkin ada yang juga mengalami atau relate nih. Justru karena cemas itu jadi mikir, aduh jangan-jangan saya beneran COVID ya. Walaupun misalkan batuk sedikit yang tadinya biasa aja. Jadi mikir, wah beneran nih saya gejala COVID ya. Itu salah satunya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini banyak aktivitas-aktivitas yang kita mesti beradaptasi. Mulai dari mungkin pekerjaan, masuk sekolah, jadwal anak, jadwal pasangan. Ini yang akhirnya bikin kita stres karena harus beradaptasi terus-menerus. Oke, benar banget. Dan juga sebenarnya kesehatan mental ini sebetulnya tidak bisa kita anggap remeh ya, Mbak. Dan juga banyak banget faktor yang menyebabkan kesehatan mental ini terganggu, atau banyak juga hal-hal mungkin yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita itu mengalami gangguan mental, tapi kita masih belum ngeh gitu ya, Mbak. Betul. Paham apa itu penyakit mental itu, gangguan mental itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan dapat berakibat apa untuk kita semua, seperti itu. Mungkin akan lebih jelasnya, akan dijelaskan langsung oleh Mbak Herta selaku psikolog klinis dari SehatQ. Silakan Mbak Herta untuk menjelaskan tentang gangguan mental lebih lanjut. Oke, aku izin share screen ya. Ya, sudah terlihat Mbak Rizka? Sudah aman, Mbak. Oke, kalau kita mulai topik ini, apakah aku gangguan mental? Sebetulnya ini kan topik yang sangat-sangat luas. Tapi saya mau kasih tahu gini. Tadi udah diperkenalkan, saya adalah lulusan S1 S2 psikolog klinis Universitas Tarumanegara. Sekarang lagi praktek di Rumah Sakit Bethsaida dan Clarity Psychology. Tentunya Clarity bekerja sama dengan SehatQ. Jadi kalau yang mau konsul bisa banget di Clarity untuk mengetahui lebih lanjut sebetulnya gangguan mentalnya. Nah, kita mulai dulu kali ya dari quiz-quiz. Saya mau tahu nih dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kira-kira mitos atau fakta sih untuk pernyataan-pernyataan berikut. Mungkin bisa dibantu di launch buat polling ya. Nah, pertama adalah jarang keluar rumah. Apakah membuat seseorang mengalami social anxiety disorder? Social anxiety disorder tuh maksudnya apa sih? Kecemasan sosial. Jadi gangguan cemas, jadi takut buat kemana-mana. Kira-kira apakah betul jarang keluar rumah membuat seseorang mengalami social anxiety disorder? Mbak Rizka bisa pollingnya? Aku cek dulu, atau mungkin boleh Bisa teman-teman dijawab di chat aja kali. Iya betul, di kolom chat kira-kira ini mitos atau fakta, boleh langsung di kolom chat diketik. Silahkan teman-teman tulis, nanti aku sambil baca. Jarang keluar rumah, apakah membuat seseorang mengalami social anxiety disorder? Atau gangguan kecemasan sosial, sehingga takut, cemas, berlebihan pada saat keluar rumah. Fakta, fakta, fakta. Oke, thank you. Ada yang jawab mitos juga. Oke, nanti kita bahas ya. Bisa jadi. Oke. Oke, selanjutnya yang kedua, masih ada yang menjawab? Oke, saya lanjut yang kedua dulu ya. Sering mencari kesalahan orang lain. Dikit-dikit kok dikritik, dikit-dikit, wah ini nih salahnya di sini.
Apakah merupakan tendensi seseorang antisocial personality disorder, atau biasanya tuh yang disebut antisocial personality disorder yang gangguan di mana psikopat. Biasanya orang lebih kenal psikopat. Gangguan di mana orang melanggar peraturan, tidak merasa bersalah. Mitos atau fakta? Yang kedua. Oke. Mitos, fakta, dan jawab. Iya, betul. Oke, mitos. Oke, kita kasih waktu dulu. Fakta. Oke, kita lanjut yang ketiga. Menangis adalah salah satu bentuk pelepasan stres. Betul, fakta, mitos, atau fakta? Fakta. Faktanya 3 kali itu. Fakta. Iya, betul, Dok. Fakta. Oke, fakta banget. Ada bangetnya ya dari Kak Renata. Oke, selanjutnya 4. Kesehatan mental tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik. Apakah mitos atau fakta? Mitos. Oke. Selanjutnya yang kelima, mitos atau fakta. Orang yang sering membersihkan rumah mengidam OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Atau biasanya kita akan bilang Obsessive Compulsive Disorder adalah orang yang memiliki obsesi tertentu sehingga melakukan perilaku berulang. Apakah orang yang sering membersihkan rumah mengidam OCD? Fakta, mitos, fakta. Oke, thank you teman-teman yang udah jawab. Nah, Mbak Rizka nih, dari kita ngobrol dulu kali ya. Menurut Mbak Rizka, nomor 1, mitos atau fakta, Mbak Rizka? Oke. Kalau aku kayaknya fakta. Oke, banyak juga teman-teman yang jawab fakta nih, setuju. Oke, jarang keluar rumah membuat seseorang social anxiety disorder. Jawabannya adalah mitos. Sebetulnya memang jarang keluar rumah menjadi ciri-ciri orang yang mengalami social anxiety disorder. Tapi bukan menjadi penyebab. Oke, saya ulangin ya. Orang yang jarang keluar rumah menjadi salah satu ciri-ciri orang yang memiliki social anxiety disorder. Jadi dia cemas, dia takut akan ketemu banyak orang, dia akan takut akan ruangan terbuka. Itu salah satunya social anxiety disorder. Dia punya pikiran-pikiran, oke, kayaknya saya akan dinilai buruk, semua orang ngeliatin saya. Itu salah satu ciri-cirinya. Tapi penyebabnya bukan karena jarang keluar rumah. Jadi kita bisa membedakan ini ciri-ciri loh, tapi bukan penyebab. Penyebabnya bisa apa sih? Trauma. Penyebabnya bisa apa sih? Merasa dirinya tidak percaya diri. Penyebabnya bisa apa sih? Pernah mengalami pengalaman-pengalaman buruk. Itu bisa bermacam-macam berbagai hal. Karena tiap orang itu dinamikanya beda. Oke, sering mencari kesalahan orang lain merupakan tendensi antisocial personality disorder. Atau biasanya sering banget tuh disebut psikopat. Jawabannya tidak. Jadi mitos. Kenapa? Antisocial personality disorder yang dititik beratkan adalah pelanggaran aturan. Jadi pelanggaran aturan dan dia tidak merasa bersalah. Kalau kalian nonton film Joker, itu salah satunya. Itu ciri-ciri antisocial personality disorder. Misalnya membuat kriminal, misalnya melanggar peraturan, misalnya menyakiti orang lain tanpa ada rasa bersalah, itu penting. Buat kalian tahu, itu titik beratnya. Yang ketiga, banyak yang bilang betul, fakta. Dan jawabannya betul sekali, fakta. Menangis itu salah satu cara kita melepas stres. Jadi buat teman-teman, walaupun sudah dewasa, wajar nggak sih menangis? Wajar. Dan justru kalau ditahan, itu tuh rasanya kayak sesek banget. Karena itu salah satu bentuk melepas stres. Nah, kesehatan mental tidak berpengaruh pada kondisi fisik.
Ya, jawabannya mitos. Faktanya, kondisi mental itu berpengaruh dengan kondisi fisik. Paling sering adalah saat orang cemas. Saat kita cemas, kita akan merasa kok detak jantungnya lebih cepat. Kita akan ngerasa kok asam lambung kita lebih naik sehingga biasanya tidak lapar. Biasanya orang dengan masalah lambung itu biasanya ada kecenderungan kecemasan. Jadi bayangkan kamu udah cemas sekali, asam lambung naik, detak jantung kamu tinggi, otot kamu semua tegang, bayangkan itu terjadi berhari-hari dan berminggu-minggu. Fisik kamu akan berpengaruh. Nah, biasanya itu kecemasan tuh paling sering sama lambung. Terus apalagi sih biasanya kalau gangguan-gangguan seperti tertekan dan terus-menerus depresi akan membuat kamu biasanya sulit fokus, mudah lupa. Karena itu akan mempengaruhi otak kamu, bagaimana cara kerja otak. Oke, selanjutnya, nomor 5. Orang yang sering membersihkan rumah mengidam OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Nih, saya udah mulai kasih teaser buat materi kita. Kita mesti memahami sering membersihkan rumah itu apa alasannya. Sehingga kita mesti paham kenapa ya dia bersihin rumah terus. Ada yang namanya normal dan abnormal. Kalau memang sudah sangat mengganggu, itu baru jadinya ciri-ciri gangguan. Tapi kalau bersihin rumahnya sehari 3 kali, fine-fine aja sih, nggak ada yang terganggu. Karena memang kebetulan lagi kotor aja, atau lagi kebetulan lagi renovasi. Itu penting buat kita. OCD adalah saat kita punya pikiran tertentu dan kita tidak bisa kontrol itu. Misalnya terus-menerus merasa dirinya kotor sehingga mandi lagi untuk membantu pikiran itu tenang. Itu salah satu ciri-ciri OCD. Oke, next biar nggak terlalu lama. Saat kita ngomongin saat ini di era digital, informasi sangat tidak terbatas. Saat kita tidak nyaman, kita bisa mencari tahu di internet. Ini saya encourage juga sebetulnya. Kalau kalian misalnya nggak nyaman atau ngerasa, kayaknya kurang ini, silahkan mencari tahu di internet. Dan mungkin kalian akhirnya merasa mirip dan sesuai. Tapi pertanyaannya, apakah pasti benar? Karena saya nggak mungkin dalam waktu 1 jam, saya kasih tahu semua kira-kira ciri-ciri gangguan mental seperti apa. Karena range-nya sangat besar, range-nya sangat banyak dari mulai gangguan makan, gangguan mood, gangguan perkembangan seperti misalnya autism, ADHD, atau misalnya kesulitan fokus, sampai depresi, fobia. Depresi apa sih? Sedih terus-menerus. Fobia apa sih? Ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Sampai macam-macam gangguan personality. Dan it's okay, tapi saya di sini mau encourage kalian, yuk cari tahu di internet, tapi tanpa self-diagnose. Nanti kita lanjutin ya, apa itu self-diagnose. Oke, buat teman-teman yang kayaknya saya belum pernah nih, Kak, ke psikolog. Kayaknya saya perlu diagnosa lebih lanjut. Sebetulnya ngapain sih ke psikolog? Proses diagnosa pertama adalah kita wawancara. Kita tanya keluhan teman-teman apa, sejak kapan, seperti ke dokter, persis. Kita observasi. Observasinya apa sih? Perilaku teman-teman, bagaimana emosi teman-teman pada saat bercerita, cerita-cerita apa sih yang membangkitkan emosi teman-teman. Yang ketiga adalah psikotes. Psikotes misalnya tes IQ, tes kepribadian jika diperlukan. Atau tes-tes informal. Misalnya apa sih? Coba dong ceritain tentang gambar ini, terus kamu ceritakan dan kita bisa lihat misalnya emosi kamu, bagaimana kamu misalnya memandang keluarga, kalau cerita tentang keluarga, itu akan membantu kita buat memahami bagaimana ya kira-kira kepribadian teman-teman, masalah teman-teman. Karena di proses diagnosa, kita nggak cuma ngelihat ciri-ciri teman-teman, tapi kita memahami dinamikanya, sejak kapannya, efeknya seperti apa, tingkatannya separah apa. Terus apa bedanya dengan konseling? Konseling itu membantu sebetulnya memahami masalah kamu, apakah arahnya ke gangguan psikologis,
Atau sebetulnya hanya normal bermasalah? Normal bermasalah boleh ke konseling? Boleh jawabannya. Itu membantu kamu justru memberikan perspektif baru, membantu kamu berpikir alternatif. Jadi kita membantu kamu kira-kira pola pikir yang keliru seperti apa sih dan harusnya lebih tepat seperti apa. Nah, banyak banget yang akhirnya merasa, oh saya kayaknya depresi, oh saya kayaknya bipolar. Kita balik sebetulnya. Manfaat diagnosa apa ya? Manfaat diagnosa sebetulnya adalah memahami apa yang terjadi dengan diri kamu. Untuk apa? Sesama profesional. Misalnya, saya akhirnya refer teman-teman ke psikiater. Oke, saya tulis gangguannya depresi atau bipolar. Psikiater dan saya sudah tahu nih depresi bipolar tuh kira-kira seperti apa penyebabnya, poin-poin pentingnya seperti apa. Tapi bukan labeling. Karena, jadi jangan takut buat ke psikolog, ke psikiater, ataupun baca informasi. Yang penting jangan labeling. Karena diagnosa bisa berubah sesuai dengan keadaan teman-teman. Apakah teman-teman depresi itu pasti seumur hidup depresi? Jawabannya tidak. Karena bisa berubah sesuai dengan keadaan. Gampangnya biasanya kalau saya contohin sakit fisik. Contohnya apa sih? Oh, saya flu, tapi kan nggak seumur hidup flu. Tapi mungkin bisa jadi hari ini flu, ke 2 bulan kemudian ya udah baik-baik aja, udah sehat. Gitu. Nah, self-diagnose apa sih? Self-diagnose adalah melakukan diagnosa pada diri sendiri, mengidap gangguan ataupun penyakit berdasarkan pengetahuan yang dibaca di internet, dari teman ataupun sumber-sumber lain. Jadi penting buat kita, oke, sekarang pertama kalau mau tahu nih, apakah aku gangguan mental? Pertama, kita mesti memahami, saat ini keluhan saya apa ya? Apa yang membuat saya tidak nyaman? Oke. Yang kedua adalah ciri-cirinya seperti apa ya yang saya alami. Ditulis saja, nggak apa-apa. Sehingga kamu tahu gangguan mental bisa berupa apa sih? Bisa berupa emosi, bisa berupa pikiran, bisa berupa perilaku. Misalnya apa sih? Tidur kesulitan, makan kesulitan, misalnya buat komunikasi kesulitan. Itu bisa. Jadi bisa emosi atau perasaan, bisa pikiran, ataupun yang ketiga bisa perilaku. Nah, itu jadi udah tahu nih kira-kira seperti apa sih, tapi jangan sampai self-diagnose. Oke, kenapa sih nggak boleh self-diagnose? Kenapa sih kayaknya harus baca tapi nggak boleh self-diagnose, nggak boleh labeling? Saat kamu baca dan kamu labeling dan kamu percaya 100% artikelnya, itu akan memberikan kecemasan. Karena rasanya ketidakpastian dan justru hal-hal buruk yang terjadi. Saya kasih contoh pengalaman saya. Saya pernah sakit itu tuh bintik merah. Bintik merah waktu itu di kaki saya. Yang saya search di Google bintik merah di kaki. Yang keluar adalah yang serem-serem banget, HIV/AIDS. Bahkan saya ingat banget sampai sekarang, HIV/AIDS. Padahal ternyata saya periksakan ke dokter, saya lupa waktu itu tuh gigitan serangga atau cacar, ada 2 itu. Nah, sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Tapi di Google saya cari dan tulisannya HIV/AIDS gitu. Itu bikin saya cemas, kayak apa iya sih HIV/AIDS? Dan saya juga nggak ngerti waktu itu penyebab HIV kenapa dan lain-lain. Yang kedua pasti akhirnya mempercaya dan membuat kita labeling diri sendiri. Saat kita labeling, kita nggak sengaja nih sugesti. Iya ya, jangan-jangan saya kayak gini. Biasanya yang paling sering apa? Gangguan mood. Mood saya mudah berubah-ubah. Terus pas di search, oh ya ada tulisannya bipolar atau bipolar. Kita percaya nih, wah jangan-jangan betul saya bipolar karena mood saya berubah-berubah banget, terus saya ekstrim banget, sehingga memberikan sugesti kepada diri kita sendiri yang tadinya enggak, se-ekstrim itu karena kita melihat dan percaya, kita memberikan sugesti iya benar dan enggak. Tanpa kita sadari, kita mengikuti akhirnya ciri-ciri yang tadinya enggak keluar.
saat akhirnya kita tahu dan kita merasa, oh ya betul ya artikel tersebut, kita bisa jadi salah penanganan. Apalagi sekarang saya cukup banyak tuh lihat di YouTube ada hipnoterapi versi online, ada macam-macam sugesti versi online dan lain-lain. Saya rasa nggak semuanya salah, tapi mungkin kita mesti kritisi kali ya. Kalau misalnya akhirnya kita udah labeling salah, penanganannya salah, itu akan sangat-sangat buruk. Karena akan berbahaya buat kita. Bayangin aja kalau kamu minum obat tapi salah obatnya. Nah, yang buruknya lagi kalau tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan. Hanya berdiam dan berusaha tanpa bantuan profesional. Kita banyak yang bilang self-healing aja, Kak. Betul, ada yang namanya self-healing. Tapi penting loh buat kita tahu self-healing yang tepat dengan kondisi kita seperti apa. Dan apakah kondisi kita betul-betul tidak perlu dibantuan profesional, cukup self-healing saja, itu yang perlu dikritisi. Nah, selanjutnya adalah akhirnya tidak mempercayai pakarnya. Maksudnya gimana? Karena kita akhirnya merasa lebih tahu, merasa lebih banyak tahu saat kita diperiksa dan kita kayaknya ini bukan bipolar, Kak. Ini gangguan mood misalnya lagi PMS. Enggak, ini saya percaya ini orang semua cirinya sama, betul. Tapi mesti dipahami saat ngomongin diagnosa, kita nggak ngomongin ciri-ciri aja loh. Kita bicara soal penyebab dan kita bicara soal dinamika. Kapan terjadinya, ini penting. Nah, balik nih. Apakah saya gangguan mental? Itu kan judul kita. Oke, kapan disebut gangguan psikologi? Pertama, pahami manusia itu unik dan berbeda. Kayak spektrum warna. Jadi, kalau misalnya orang ini merah, belum tentu gangguan mental. Bisa saja memang unik dan berbeda. Nah, kalau orang ini hijau, beda nih sama merah. Betul, tapi itu sesuatu manusia itu unik dan penuh warna. Jadi bisa berbeda bukan karena gangguan mental. Bisa berbeda karena memang beda aja. Beda latar belakang, beda pola pikir. Terus kapan dong sebetulnya gangguan mental? Oke, gangguan mental disebut saat mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Mengganggu diri sendiri bisa aktivitas-aktivitasnya yang sehari-hari, makan, minum, tidur, bekerja, belajar, itu sudah terganggu. Nah, itu bisa dikatakan gangguan psikologi atau gangguan mental. Yang kedua adalah mengganggu orang lain. Misalnya orang sekitarnya juga jadi nggak nyaman, orang sekitarnya juga jadi kayak tidak oke dengan itu, ditanya-tanya terus misalnya, atau orang-orang di sekitarnya jadi terganggu karena dia terus-menerus bergerak atau apapun. Itu mengganggu diri sendiri dan orang lain. Dan yang pasti adalah menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi nggak cuma mengganggu, tapi menyakiti. Misalnya apa sih self-harm? Misalnya contohnya suka silet, suka menyilet-nyilet tangan, atau suka pukul-pukul badan sendiri, atau misalnya suka benturin kepala ke tembok. Nah, itu udah ciri-ciri gangguan psikologi. Atau mengganggu atau membuat orang lain terluka. Misalnya suka pukul orang lain, KDRT misalnya. Atau misalnya dengan mengancam orang lain dengan kata-kata verbal, itu sudah termasuk gangguan. Tapi kita mesti memahami, bayangkan kayak spektrum warna. Ada normal, ada abnormal. Gangguan psikologi bisa di tengahnya. Ada saat di mana, oke, ini namanya normal bermasalah. Tapi belum sampai ke diagnosa klinis. Diagnosa klinis apa sih? Diagnosa klinis itu kayak tadi, contohnya depresi, ada ciri-ciri yang kita centang-centang sesuai. Bipolar, contohnya apa sih? Akhirnya misalnya autism, ADHD, atau misalnya antisocial personality disorder. Itu gangguan klinis. Jadi, sesedikit apapun, kalau sudah mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain, dan jarak rentan waktunya itu sering, misalnya sehari
sehari fine aja, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau udah 2 minggu, biasa kita 1-2 minggu, itu sudah kita masukannya gangguan. Apakah gangguannya normal bermasalah atau justru abnormal. Jadi kamu bisa lihat kira-kira biasanya pertama 3 hari sampai 7 hari atau 1 minggu. Atau kurang lebih 2 minggu. Nah, itu perlu bantuan profesional untuk memahami ciri-cirinya dan semuanya. Belum tentu sampai klinis banget, enggak. Apakah misalnya gangguan mood itu misalnya pada saat moodnya berubah-berubah, pasti bipolar? Jawabannya tidak. Mood itu bisa berubah-ubah karena berbagai macam hal. Misalnya selalu memendam, itu bisa. Atau PMS, itu bisa. Atau misalnya lagi kehilangan, habis putus, atau misalnya kehilangan orang yang dicintai, meninggal, itu bisa. Jadi ada banyak berbagai faktornya. Sehingga kamu bisa lihat nih, kapan disebut normal dan abnormal saat mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain di rentan waktu tertentu. Oke, so apa yang boleh dilakukan? Gitu. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Tentu boleh saat kita tahu justru ciri-ciri apa yang kita alami, silahkan cari di internet agar lebih sadar tentang diri kita. Namun, jangan labeling, tapi justru sadari. Dan jika sudah mengganggu, kita fokus di artikel tersebut. Solusinya apa sih? Apa sih yang bisa saya lakukan sebelum saya ke profesional? Oh ya, mungkin saya udah bikin janji sama Kak Herta gitu ya, profesional. Tapi masih dapatnya 3 hari lagi nih, baru bisa pas saya libur kerja. Nggak apa-apa, tapi dari artikel tersebut justru kita edukasi. Kira-kira solusinya apa yang bisa dilakukan ya? Gimana tipsnya baca artikel tanpa self-diagnose? Pertama, mengenali ciri-cirinya. Silahkan bacalah beberapa artikel. Jadi nggak cuma satu artikel, boleh beberapa artikel. Sehingga kamu bisa membandingkan. Dan ingat, yang tadi saya katakan, range-nya tuh nggak selalu langsung masalah klinis, tapi kita bisa disebut masalah normal bermasalah, sampai klinis. Apakah normal bermasalah artinya cuma gitu doang, Kak? Nggak perlu ke psikolog? Tidak. Justru kita mencegah dari mulai hal yang kecil. Jangan sampai berlanjut, terlalu besar, ataupun justru sampai parah banget, gampangnya gitu. Dan silahkan dari artikel tersebut, kamu lakukan penanganan sederhana yang bisa membantu kamu. Selanjutnya adalah periksakan tetap lebih lanjut ke profesional. Nah, bisa banget kok kalau cuma, Kak saya nggak sempat ketemu. Bisa banget sekarang banyak telekonseling, salah satunya di Sehatku, bisa banget buat call, chat, atau video call buat profesional. Sehingga menghemat apa? Menghemat waktu kamu, menghemat biaya transportasi kamu, menghemat apa lagi sih? Menghemat tenaga kamu, nggak usah pergi ke mana-mana dan lebih aman di saat COVID ini. Oke, terus apa penting buat saya katakan, fokuslah pada solusi. Apa yang bisa kamu lakukan. Jangan fokuslah kepada, waduh masalahnya apa nih. Tapi ingat, diagnosa itu membantu kita sebetulnya memahami diri kita. Terus ini tips-tips terakhir. Menjaga kesehatan mental, gimana nih Kak caranya? Pertama adalah belajar menerima emosi. Emosi itu jangan selalu dibilang baik ataupun buruk. Emosi itu belajar buat netral. Jujur aja ke diri kamu sendiri. Kamu nggak usah kasih tahu orang lain, enggak. Jujurnya ke diri kamu sendiri. Menyadari aja, apa sih yang saya rasakan? Biasanya saya sering banget nih ngomong. Coba deh ngajak tanya, apa kabar hari ini? Apakah saya ngerasa sedih, saya ngerasa cemas, atau apa. Jadi menerima dan belajar, dan tidak apa-apa untuk merasa demikian. Yang kedua adalah menyadari tiap kejadian. Oke, hari ini saya kenapa ya? Apa aja yang terjadi? Selanjutnya adalah memahami, kita itu unik. Kadang ada senang, kadang ada sedih, ada kebaikan dari kita, ada juga kekurangan dari kita, dan it's okay. Manusia itu tidak pernah sempurna. Sering banget terutama di sosial media ini membandingkan itu tuh masalah utama kita. Kita sering banget lihat post di Instagram dan merasa
kayaknya hidup dia lebih enak ya, kayak dia lebih sukses dan lebih oke. Ingat, manusia itu nggak pernah sempurna. Sosial media itu hanya menampilkan versi terbaik diri kita ataupun versi yang kita ingin orang lain lihat dari kita. Dan terakhir, kita tidak lepas dari fisik. Jadi penting buat kita justru menyayangi diri kita, menjaga kesehatan mental kita justru dengan makanan yang sehat dan olahraga. Itu akan membantu. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Rizka. Boleh kita langsung sesi tanya jawab. Siapa tahu teman-teman udah ada yang mau bertanya. Oke, sebelum itu Mbak, ternyata memang mental itu walaupun nih sering banyak terdengar, tapi terkadang kita sendiri belum memahami ya. Kayak dari tadi yang mitos atau fakta aja sebenarnya aku pribadi masih ada yang salah. Oh ini kayaknya mitos, ternyata fakta. Oh ini fakta, ternyata mitos. Dan penting banget juga untuk kita mengetahui mengenai kesehatan mental, khususnya untuk pribadi kita sendiri ya. Karena sangat mempengaruhi pandangan juga nggak sih Mbak? Pandangan positif, jadi kita bisa melihat dunia ini lebih positif dan juga sangat amat berpengaruh kepada kesehatan mental. Betul. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau ngasih tahu dulu bagi teman-teman yang mau mengetahui ini lebih dalam mengenai kesehatan mentalnya ataupun kesehatan diri sendiri, bisa banget melakukan konsultasi menggunakan aplikasi SehatQ. Dan teman-teman juga yang belum tahu apa sih kira-kira SehatQ ini, jadi SehatQ ini adalah aplikasi yang berbasis kesehatan teman-teman, yang mana bisa memudahkan teman-teman semua untuk berkonsultasi kepada dokter secara online dan juga bisa memudahkan teman-teman semua untuk pembelian obat secara online juga, cuman melalui gadget aja. Dan di aplikasi ini kita juga bisa booking nih dokter, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya yang diperlukan untuk kesehatan teman-teman semua. Dan juga di aplikasi SehatQ ini terdapat artikel-artikel kesehatan yang tadi nih kalau mungkin mau tahu tentang kesehatan mental, tentang gangguan mental dan lain-lain, bisa dicek dulu dari artikelnya, tapi jangan sampai mendiagnosis sendiri, teman-teman. Dan di aplikasi ini terakhir banyak banget promo-promo yang bakal didapetin, jadi jangan lupa install aplikasinya. Oke, ternyata ini sudah banyak banget ya Mbak ya, yang bertanya, ada yang raise hand. Apakah yang raise hand dulu kali ya? Kayaknya udah semangat untuk bertanya, ada pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan. Halo Mas Ade Sopian. Halo Kak. Boleh, mungkin bisa sampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Pertanyaan saya, apa saja yang bisa kita lakukan ketika harus tetap stay di rumah agar mental kita tidak terganggu seperti yang disebutkan tadi gitu Dok? Soalnya kan di pandemi ini juga kita kebanyakan waktu kita di rumah gitu. Nah yang kedua, bagaimana tips agar kita bisa menerima kekurangan dari diri kita gitu Dok? Yang terkadang kan ada suatu momen, berbagai momen gitu, kita kadang kayak insecure dalam diri kita gitu. Mungkin itu saja moderator, terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, apalagi di masa pandemi? Sebelum dijawab, aku mau ngingetin buat teman-teman bahwa dalam program Dr. Q kali ini, kita akan memberikan 4 hadiah untuk pemenang. Jadi 2 hadiah untuk penanya terbaik, jadi boleh ditanyakan pertanyaan terbaik dari teman-teman semua, nanti akan dipilih 2 orang, dan juga 2 lagi akan dipilih dari pemenang games yang akan dihadirkan setelah pertanyaan sesi tanya jawab ini. Baik, tanpa berlama-lama, boleh mungkin dari Mbak Herta dijawab pertanyaan dari Mas Ade. Oke, terima kasih pertanyaan Mas Ade. Mungkin ini pertanyaan kita semua juga mewakili, di mana kalau kita semua nih sekarang lagi pandemi dan di rumah aja, gimana sih cara menjaga kesehatan mentalnya? Pertama adalah penting buat kita menjaga rutinitas. Rutinitas apa sih? Bagaimana bekerja, bagaimana tidur, pola makan kita, itu penting untuk dijaga. Kenapa? Rutinitas dengan pola itu membuat kita lebih nyaman dan lebih terstruktur, sehingga kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi.
kita akan mudah cemas jika kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Nah, justru penting buat kita melakukan rutinitas tadi. Terus apalagi sih untuk menjaga kesehatan mental, kita fokus bukan apa yang nggak bisa kita lakukan. Lu nggak bisa keluar nih sama teman-teman, lu nggak bisa liburan nih, misalnya gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Oh, sekarang justru kita bisa lakukan apa? Oh, mungkin saya jadi di rumah aja bisa belajar masak. Oh, saya di rumah aja bisa ngumpul sama keluarga. Oh, saya bisa di rumah aja. Waktunya nih, saya tadinya nggak bisa melakukan hobi, bisa melakukan hobi. Jadi adalah pertama, rutinitas yang penting. Yang kedua adalah fokus apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah tentunya pola. Pola apa sih? Pola hidup yang sehat. Olahraga dan makan itu penting. Terus kesehatan mental apalagi? Kita fokus adalah sekarang support sistemnya apa nih? Ini juga penting. Kadang-kadang banyak yang bilang, saya nggak punya support system. Oke, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan support system? Oh, di rumah saya bisa cerita sama keluarga dan silahkan gitu. Oh, teman-teman saya jauh tapi bisa teleponan. Jadi adalah fokusnya adalah support system yang bisa kalian jangkau saat ini. Sehingga kalian nggak merasa sendiri. Kita pandemi bersama-sama pun berusaha dan berjuang. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tadi bagaimana sih mengatasi rasa insecure. Sebetulnya normal kok sebagai manusia kita merasa insecure, merasa ada yang kurang. Tapi yuk sama-sama mulai dari apa sih secara fisik yang saya sukai dari diri saya. Secara sifat apa sih yang baik dari diri saya. Tapi saya selalu bilang, sisakan ruang sedikit untuk kalian itu berkembang atau improvement. Apa sih yang bisa saya tingkatkan lagi? Saya masih kurang nih Kak, misalnya buat komunikasi di depan. Oke, apa yang bisa saya lakukan ya? Saya pengen deh belajar buat organisasi. Atau misalnya saya masih kurang nih untuk ngelola emosi. Saya mau belajar apa sih? Saya mau belajar journaling deh. Jadi bagaimana akhirnya kita tahu apa yang baik dari diri kita, tapi juga punya ruang untuk meningkatkan diri. Gitu kira-kira jawabannya buat Mas Ade. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Ade atas pertanyaannya. Dan ternyata banyak banget juga Mbak di kolom chat, karena tadi udah dipilih dari yang raise hand, sekarang kita pilih dari kolom chat. Aku ada salah satu pertanyaan yang menurut aku mungkin banyak orang yang relate. Ini pertanyaannya dari Kak Renata dari Bekasi. Mbak Herta, Yes. self-talk itu termasuk gangguan mental gak sih? Katanya gitu. Karena biasanya Kak Renata ini katanya udah gak ada lagi tempat cerita, gak ada lagi orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Tapi sebenarnya dalam hati setiap orang pasti perlu banget kan ya pendengar yang baik, yang mendengarkan cerita kita tanpa berkomentar dan lain-lain. Nah itu gak ada. Jadi Kak Renata ini sering banget self-talk terutama di kamar lagi sendiri. Nah itu merupakan gangguan mental atau bukan? Oke, self-talk itu apakah gangguan mental atau bukan? Jawabannya bukan. Namun akan jadi gangguan mental saat kita udah nggak sadar. Dalam artian gimana? Kita ngomong nih sendiri, tapi kita sadar, saya memang ngomong sendiri dan saya lagi sedang melakukan self-talk. Jadi gangguan mental saat kita ngomong sendiri, terus kita nggak sadar, enggak kok saya nggak ngomong sendiri, saya emang ngomong sama teman saya yang nggak ada gitu. Nah itu jadi gangguan mental, jadi halusinasi arahnya. Tapi self-talk itu bukan gangguan mental. Saya pernah melakukan self-talk sering. Misalnya self-talk bisa, aduh hari ini berat banget ya, makasih ya udah berusaha hari ini dan it's okay buat itu. Self-talk misalnya kayak, udah tenang aja, jangan cemas, habis ini pasti bisa. Habis selesai ini kita ujian, udah pokoknya kita istirahat. Nggak apa-apa buat melakukan self-talk. Karena betul yang Kak Arina bilang, penting banget kok buat kita akhirnya pingin merasa didengarkan. Dan self-talk bisa menjadi salah satu jawabannya. Tapi penting buat kita, manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa terus-menerus sendiri terus. Memang nih mungkin belum ada, tapi bisa loh kamu cari misalnya, oh kita bisa ikut komunitas, oh kita bisa ikut support system, kira-kira ada nggak sih support-support yang bisa bantu kita. Misalnya cari grup support group, itu bisa. Online aja, coba cari-cari yang cocok, tapi juga kritisi.
Atau misalnya komunitas udah, support group udah, apalagi yang bisa dilakukan? Coba deh sekedar coba terbuka sama teman-teman yang sudah ada. Mungkin awal-awal nggak nyaman, nggak harus terbuka langsung cerita perasaan, nggak. Tapi mulai dari apa yang kamu suka, hobi kamu. Kenapa? Orang akan ngerasa nyaman jika sama satu hobi, satu idola gitu, nggak apa-apa. Dari situ kamu bisa melihat kira-kira orangnya bisa menerima kamu nggak ya? Karena hubungan itu kan dua arah. Nggak cuma kamu bisa menerima dia, tapi dia juga menerima kamu. Kita justru melihat kecocokan. Jadi saya akan bilang, boleh dan silahkan lakukan self-talk, tapi jangan lupa, kita makhluk sosial, kita penting loh buat punya support sosial juga. Gitu, Kak Rizka. Oke, jadi semoga pertanyaan dari Kak Renata ini tadi terjawab. Gak apa-apa kita self-talk, karena kan kadang kita butuh juga ya berdiskusi sama diri sendiri ya Mbak. Cuman yang lebih bahaya itu kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan self-talk tersebut. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Renata. Nah, ternyata Mbak Herta walaupun banyak banget chat yang masuk dan juga banyak yang raise hand, karena waktunya terbatas ya. Ya, betul banget. Sayang banget padahal banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kali ini ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab dan masih ada perasaan ini apa ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dirinya sendiri, bisa banget berkonsultasi dengan Mbak Herta langsung, bisa booking melalui aplikasi SehatQ, dan juga bisa nanti mengikuti kembali program-program yang diadakan oleh SehatQ, seperti program Dr. Q kali ini. Nah, sekarang teman-teman semua akan, setelah tadi ada sesi tanya jawab, sekarang ada sesi games. Oke, ini operatornya sedang mau memberikan share screen. Oke, ini dia sudah ada tampilannya, games ruang Dr. Q. Teman-teman semua siap-siap karena akan ada 2 pemenang yang mendapatkan hadiah dari games kali ini. Jadi gimana sih cara ikut gamenya? Yang pertama, nanti kalian akan diberikan kata-kata yang acak dan kalian harus mencari 3 kata yang berhubungan dengan terminologi kejiwaan. Yang kedua, tulis jawabannya melalui Instastory. Jadi nanti ketika kalian sudah dapat nih kata-kata acaknya, kalian langsung update di Instastory apa aja sih jawabannya, dan juga tag mention Instagram @sehatq_id. Jadi nanti akan kita berikan spare waktu untuk teman-teman semua upload di Instastory-nya, media sosialnya, lalu nanti jawabannya akan diberitahukan setelah sesi webinar berakhir. 2 peserta tercepat yang berhasil menemukan 3 kata tersebut akan mendapatkan hadiah. Oke, sudah siap teman-teman semua? Boleh mungkin operator kita kasih tahu nih kata-kata acaknya. Nah, sudah terlihat di layar teman-teman semua ya. Kira-kira apa sih kata-kata yang tersembunyi di balik kata acak kayak gini? Boleh langsung mungkin di-capture dulu atau mau langsung diketik di Instastory-nya, itu boleh banget. Boleh di-capture, boleh screenshot ya, Kak Rizka ya. Ya, boleh screenshot, boleh diketik, boleh terserah. Pokoknya sekreatif mungkin dan juga secepat mungkin. Oke, sambil menunggu, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya tentang kesehatan mental ini. Boleh banget. Nah, terkadang nih kita kan... Boleh nanya nggak, Kak? Oh, ada yang mau ditanya. Ya. Boleh, Kak? Ke Kakak Rena, Kak Hertanya. Oke. Silakan. Ya. Oke. Kak Herta, saya mau tanya ya, mungkin ada 2 pertanyaan ya, Kak. Biasanya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin ini agak melenceng sedikit ya, tapi ini masuk juga gangguan mental ya. Itu kenapa sih tiap-tiap sekolah yang maksudnya sekolah formal diminta supaya harus melakukan tes IQ? Tes IQ untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa ya? Karena dari segi pengertian juga nggak ngerti. Mungkin ada tips-tips dari Kak Herta. Itu yang pertama. Terus yang
yang kedua, kenapa sih banyakan anak-anak muda itu ya menjelang mau SMA, lulusan lah ya. Kak, kenapa sering terjadi gangguan jiwa? Jadi mungkin seperti schizophrenia baru muncul, atau bipolar baru muncul, atau mungkin BPD baru muncul. Kenapa? Maksudnya usia-usia muda. Padahal kalau kita ketahui malah mungkin yang lebih banyak tuh orang-orang lansia ya, karena mereka udah tidak punya pekerjaan atau apa, jadi bisa terjadi gangguan jiwa. Mungkin itu aja Kak Herta. Aku terima kasih banget ya. Terima kasih host. Salam sehat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin aku jawab satu dulu. Yang pertama adalah kenapa sih butuh tes IQ? Karena tes IQ itu membantu guru dan sekolah memahami kemampuan penangkapan informasi akademik ke anak. Apakah anak berkebutuhan khusus perlu tes IQ? Jawabannya perlu. Tapi biasanya psikolog anak dan psikolog klinis tuh biasanya udah tahu tes yang digunakan itu biasanya berbeda dengan tes anak normal. Contohnya apa? Biasanya yang sering digunakan untuk tes IQ anak berkebutuhan khusus, misalnya autism ADHD, itu kita pakai tes Wechsler ataupun Stanford Binet namanya. Biasanya udah tahu kok psikolog klinis. Sehingga bentuknya itu seperti mainan. Apakah artinya jawabannya anaknya nggak ngerti dan lain-lain? Justru kita mau tahu seberapa jauh pengertian anaknya. Itu akan membantu guru mulai ngajarinnya dari mana nih. Itu akan membantu. Nah, itu kenapa digunakan tes IQ. Karena kita juga jadi tahu standarnya. Bukan cuma soal bisa dan nggak bisa. Kita tahu standarnya mulai dari mana, penangkapannya dari mana, sehingga guru lihat cocok nggak di sekolah ini. Dalam artian, karena range-nya akan sangat berbeda. Sekolah itu punya standarnya sendiri, metode belajarnya sendiri. Biasanya anak berkebutuhan khusus, untuk di kelas biasanya disarankan untuk yang lebih sedikit, seperti itu. Jadi sekolah pun punya pertimbangan, kira-kira sanggup nggak nih untuk menghandle anak ini. Orang tua pun bisa melihat, cocok nggak nih sekolahnya dengan anak. Terus selanjutnya, kalau ditanya kenapa sih anak muda yang justru banyak mengalami gangguan? Karena kalau kita lihat remaja itu adalah pencarian identitas. Di situ stressful-nya luar biasa karena perubahan hormon dan tekanan-tekanan sosialnya sekarang itu cukup tinggi. Dalam artian sosial media, dalam artian penjurusan, dalam artian tekanan-tekanan untuk harus bisa mencapai sesuatu, itu semua ada di remaja biasanya. Biasanya justru remaja dan dewasa muda, karena itu masa transisi. Apakah lansia juga bisa? Jawabannya bisa. Cuma memang kalau kita lihat, lansia dan dewasa muda ataupun remaja, itu kan sangat berbeda cara meminta bantuannya. Kalau remaja dan dewasa muda gampang banget nih langsung konseling, langsung minta tolong mama papanya. Lansia tuh nggak begitu. Biasanya lansia itu ke arah loneliness, kesepian, dan arahnya depresi. Tapi kan dia nggak semudah itu untuk mencari pertolongan, makanya lebih jarang untuk kelihatan. Atau masalahnya adalah demensia. Kalau gampangnya pikun, penurunan kognitif dan penurunan memori. Itu juga sangat berbeda. Jadi sebetulnya apakah hanya dewasa muda dan remaja? Jawabannya tidak. Sebetulnya range-nya sama. Tapi biasanya memang muncul di saat remaja dan dewasa muda karena fase hidupnya. Perubahan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Itu kan di remaja semua. Di dewasa muda pun begitu. Jadi gangguan mentalnya tergolong berbeda aja sebetulnya. Gitu tipenya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Jelas banget. Ya, sehat selalu ya, Kak. Sama-sama, sehat selalu, Ibu. Oke, amin. Semoga sehat selalu kita semua ya, Mbak Herta. Dan semoga pertanyaan tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Evelyn. Nah, teman-teman semua sudah terlihat nih jawaban dari games tadi sebelumnya. Jadi, dalam kata-kata ini ada 3 kata, yaitu antisosial, depresi, dan juga bipolar. Dan teman-teman Sehatku, tim Sehatku juga sudah menentukan, sudah memilih siapa pemenangnya. Yang sudah asik ya, langsung dapat ya. Jadi dalam kegiatan ini udah dapat ilmu, dapat keseruan, dapat hadiah pula gitu ya Mbak Herta. Jadi pengen juga sebenarnya ikutan ya.
Pengen juga ikut kuisnya ya saya ya. Betul. Oke, baik. Ternyata perbincangan kita, informasi-informasi mengenai kesehatan mental ini sudah dilakukan selama kurang lebih 1 jam, yang mana dalam sesi kali ini sudah akan diakhiri karena waktunya yang terbatas. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah ikut untuk mengetahui apakah aku mengalami gangguan mental, dan terima kasih juga kepada Mbak Herta telah memberikan informasi-informasi, telah memberikan pengetahuan yang mana membuka mata kita lebih luas lagi mengenai kesehatan mental. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk berkonsultasi mengenai kesehatan mental bisa dilakukan menggunakan aplikasi SehatQ. Jadi bisa berkonsultasi melalui aplikasi tersebut, bisa juga booking dokter, bisa juga nanti bisa bertemu Mbak Herta ya Mbak. Iya bisa banget. Boleh. Iya bisa banget melalui aplikasi SehatQ. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin mau lagi nih ikutan kegiatan seperti ini, bisa follow Instagramnya SehatQ @sehatq_id dan juga follow Instagram Mbak Herta. Betul ya Mbak? Boleh banget, silahkan. Nama Instagramnya apa nih Mbak? Herta.psikolog. Tadi aku udah share screen, aku ketikin di kolom chat. Oke, jangan lupa follow Instagram SehatQ dan juga follow Mbak Herta. Oke, baik teman-teman semua, karena sesinya sayang sekali sudah berakhir, mari kita akhiri dulu dengan foto bersama. Jadi kita akan mendokumentasikan kegiatan kita kali ini dengan foto bersama. Jadi nanti aku akan menginstruksikan ya 1 sampai 3, jadi teman-teman bisa menyalakan kameranya dulu nih untuk sesi foto bersama ini. Oke, sudah beberapa ada yang menyalakan kamera. Boleh aku mulai ya, teman-teman? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, mohon bantuannya teman-teman operator. Kita gaya bebas sekarang yang lebih ceria lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Mbak Herta. Terima kasih juga kepada tim SehatQ yang sudah mengadakan program yang sangat bermanfaat ini bagi teman-teman. Semoga kita bisa. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau pertanyaannya belum bisa dijawab semuanya ya. Iya, semoga kita bisa lagi nih bertemu dalam program-program yang lebih seru lagi, yang lebih informatif lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jaga kesehatan semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Bye semuanya. Terima kasih Kak Herta, makasih Kak Rizka. Terima kasih. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat. Cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat.
cari lokasi tes COVID-19 di jaringan NAR Kemenkes Republik Indonesia. Sampai cari perawatan lengkap setelah sembuh COVID-19. Tanya seputar COVID melalui WhatsApp dengan CS SehatQ. Ayo, download SehatQ sekarang. Jangan panik saat merasa punya gejala COVID-19. Raih bantuan secara cepat dengan buka aplikasi SehatQ. Bisa chat atau video call dokter. Beli obat atau vitamin hemat.